Keevan menenggak vodka di tangannya. Kumpulan botol minuman keras ada di hadapan Keevan. Malam semakin larut, suasana klub malam di mana Keevan berada semakin meriah. Beberapa wanita cantik dan seksi berusaha menggoda Keevan, namun Keevan tak mengindahkan para wanita cantik itu. Malah dengan kejam, Keevan mengusir wanita-wanita yang menggodanya dengan kata-kata kasar. "Pak, Anda sudah mabuk berat. Lebih baik Anda pulang," ujar Angga mengingatkan Keevan. Keevan terus menenggak vodka wine di tangannya. Arleta ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Arvin sialan menawarkan pekerjaan pada Arleta. Angga terdiam mendengar apa yang Keevan katakan. Rupanya akar masalah bersumber dari Arleta. Tidak heran kalau bosnya sampai serapuh sekarang ini. Sebelumnya memang Angga tak pernah tahu tentang kisah Keevan dan Arleta. Namun, seiring berjalannya waktu bosnya itu mulai terbuka padanya memberi tahunya. "Pak, kenapa Anda belum cerita pada Bu Arleta?" ujar Angga serius. Keevan tersenyum parau. "Apa mungkin Arleta mau mendengarku? Tidak ada yang tidak mungkin. Paling tidak, Anda sudah berusaha menjelaskan pada beliau. Dunia ini semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah Anda ingin memperbaiki segala kekacauan yang terjadi." Keevan terdiam mendengar ucapan Angga. Sayup-sayup mata Arleta mulai terbuka. Perlahan Arleta merasakan rasa sakit di kepalanya menyerang. Wanita itu memijat pelipisnya, mengendarkan pandangannya sekitar. Seketika Arleta terdiam melihat dirinya masih berada di dalam kamar dan tertidur di sofa. Benak Arleta langsung mengingat tentang perdebatannya dengan Keevan hingga membuatnya ketiduran di ranjang kamar Keevan. Lantas Arleta melihat jam dinding waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ya, Arleta tak menyangka dia tertidur cukup lama. Perdebatannya dengan Keevan sungguh membuat Arleta sangatlah lelah. Sejenak, Arleta kembali terdiam memikirkan apa yang dikatakan Keevan sebelumnya. Ribuan pertanyaan masuk dalam benaknya. Entah apa maksud dari ucapan Keevan. Namun, perkataan Keevan itu sukses membuat tanda tanya besar di hatinya. Ingin rasanya Arleta bertanya apa maksud ucapan pria itu tapi lidahnya keluh seolah tak mampu merangkai kata. Arleta menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan perlahan. Arleta berusaha menepis pikirannya yang tengah memikirkan Keevan. Sungguh, Arleta membenci di mana benaknya memikirkan tentang pria itu. Harusnya Arleta bersikap acuh dan tak peduli. "Aku harus melihat Kak Anu sekarang. Pasti Kak Anu sudah tidur," guman Arleta pelan. Detik selanjutnya, Arleta bangkit berdiri dan melangkah keluar meninggalkan kamar Keevan menuju kamar Kak Anu. Sejak perdebatan dengan Keevan memang Arleta tak bertemu dengan Kak Anu. Hati dan pikirannya lelah. Arleta takut dirinya emosi. Itu kenapa dia tak bertemu dengan putranya. Kejadian tadi pasti membuat Kak Anu ketakutan. Putranya itu bahkan sampai menangis sedih. Itu membuat hati Arleta bagaikan tercabik jika melihat putranya yang menangis. Saat tiba di kamar Kak Anu, Arleta melihat pengasuh Kak Anu yang tengah berjaga menjaga Kak Anu. Para pengasuh itu pun langsung menyapa Arleta dengan sopan. Arleta membalas dengan senyuman di wajahnya. Lalu wanita itu meminta para pengasuh itu untuk meninggalkannya dengan Kak Anu. Tentu para pengasuh itu menuruti perintah Arleta. Hingga ketika para pengasuh sudah pergi, Arleta menghampiri putranya yang tertidur begitu pulas. Arleta duduk di tepi ranjang. Wanita itu membawa tangannya membelai pipi Kak Anu dengan begitu lembut. Tampak mata dan hidung Kak Anu memerah. "Maafkan Mama, sayang." Arleta mengecupi kening Kak Anu.
menatap hangat dan penuh kasih sayang putranya itu. Dalam hati, Arleta menyesali Keanu yang melihat dirinya dan Keevan bertengkar. Arleta takut pertengkarannya dengan Keevan akan membawa pengaruh pada mental Keanu. Sungguh, Arleta tak mau sampai terjadi sesuatu pada perkembangan Keanu. Saat ini prioritas utama Arleta hanyalah Keanu. Jujur, Arleta pun berat mengambil keputusan mengundurkan diri dari perusahaan Keevan. Namun, Arleta tak memiliki pilihan lain. Arleta ingin menjauhkan Keevan dari Keanu. Jika dirinya semakin lama berada di dekat Keevan, besar kemungkinan Keevan dan Keanu akan semakin akrab. Itu adalah hal yang wajib Arleta hindari saat ini. Arleta tidak mau sampai Keevan sangat dekat dengan Keanu. Mama melakukan semua ini demi kamu, nak. Mama selalu ingin yang terbaik untukmu, ucap Arleta dengan suara yang begitu pelan dan lembut. Kelak ketika kamu dewasa, kamu akan memahaminya. Sekarang terlalu rumit Mama menjelaskan padamu. Arleta berjanji akan menjelaskan pada Keanu di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Untuk sekarang, Arleta membiarkan Keanu seperti ini. Terdengar tindakan Arleta sangat jahat. Tapi, apa yang dilakukan wanita itu sudah paling terbaik. Keevan tidak layak menjadi ayah Keanu. Pria brengsek itu terlalu bajingan. Arleta menarik selimut, merapatkan tubuh putranya dengan selimut tebal. Beberapa detik Arleta masih belum beranjak dari tempatnya. Wanita itu masih menatap hangat dan penuh kasih sayang. Arleta memilih bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan kamar Keanu. Dia tak ingin mengganggu putranya. Dia hanya ingin melihat putranya tidur terjaga dengan aman. Ketika Arleta hendak masuk ke dalam kamar, Arleta mendengar suara berisik dari arah luar. Refleks Arleta mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Seketika raut wajah Arleta berubah melihat dua orang pelayan memapah tubuh Keevan. Mata Arleta langsung terbelalak terkejut. Tatapannya menatap Keevan yang seperti orang mabuk. Keevan. Arleta buru-buru menghampiri pelayan yang tengah memapah tubuh Keevan. Non Arleta, Pak Keevan mabuk, ucap salah satu pelayan dengan nada yang sedikit panik pada Arleta. Napas Arleta berembus panjang. Berikan padaku. Biar aku yang mengurusnya. Mata wanita itu tak lepas melihat Keevan dalam keadaan mabuk berat. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Keevan keluar rumah untuk pergi ke klub malam. Pria itu memang sudah kehilangan akal sehatnya. Baik, Non. Salah satu pelayan itu memberikan tubuh Keevan pada Arleta. Tampak Arleta sedikit nyaris jatuh kala memapah tubuh Keevan. Namun beruntung keseimbangannya tetap terjaga. Keevan pun masih mampu berdiri tegak meski dengan langkah gontai. Aku seperti mengenalmu, racau Keevan mabuk seraya menatap Arleta. Arleta menatap jengkel Keevan yang mabuk. Wanita itu tak menggubris ucapan Keevan. Detik selanjutnya, Arleta membawa Keevan meninggalkan tempat itu menuju kamar. Sepanjang jalan, Keevan terus meracau memanggil nama Arleta, dan hal itu semakin membuat Arleta kesal. Sudah lama rasanya Arleta tak pernah melihat Keevan mabuk seperti ini. Saat Arleta tiba di kamar Keevan, Arleta membaringkan tubuh Keevan di ranjang. Wanita itu membantu Keevan melepas sepatu dan kaos kaki. Namun, ketika Arleta hendak menarik selimut, tiba-tiba Keevan menarik tangan Arleta. Membuat Arleta terjatuh ke dalam dekapan pria itu. Arleta hendak bangkit tapi dia tak bisa. Pasalnya Keevan semakin memeluk dirinya begitu erat. Membuat Arleta benar-benar kesulitan untuk bangun. Keevan, lepaskan aku. Arleta memberontak sekuat tenaga tapi hasilnya nihil. Arleta tak bisa lepas dari pelukan Keevan. Aku merindukanmu, Arleta.
Sangat merindukanmu. Kamu nggak pernah tahu betapa tersiksanya hidupku tanpamu, racau ke Evan yang seketika membuat Arleta terdiam. Arleta tak mampu merangkai kata-kata. Wanita itu termangu kala mendengar ucapan ke Evan. Dari nada bicara ke Evan mengisyaratkan bahwa pria itu begitu tulus. Akan tetapi, Arleta segera menepis pikirannya. Arleta sangat tahu bagaimana sifat asli ke Evan dan warga. Arleta hanya terdiam dalam pelukan ke Evan. Berontak hanyalah sia-sia. Sekuat apapun Arleta berontak, pasti ke Evan akan semakin memeluk dirinya. Mata Arleta mulai memberat. Hati dan pikirannya sejak tadi lelah. Hingga kemudian, tanpa sadar Arleta telah memejamkan mata terlelap di dalam pelukan ke Evan. Sinar matahari pagi menelusup masuk ke dalam sela jendela menyentuh wajah ke Evan. Perlahan ke Evan membuka matanya. Pria itu mengerjap beberapa kali seraya memijat pelipisnya. Tepat ketika mata ke Evan telah terbuka, tatapan ke Evan menatap terkejut Arleta yang berada di dalam pelukannya. Ke Evan terdiam beberapa saat mendapati Arleta yang tertidur dalam pelukannya. Ingatan pria itu langsung tergali tentang dirinya yang pergi ke klub malam hingga mabuk. Dia yakin pasti Arleta yang membantu dirinya sampai berada di ranjang seperti sekarang ini. Ke Evan mengembuskan napas berat seraya memejamkan mata singkat. Tadi malam pikirannya benar-benar sangat kacau. Itu kenapa dia melampiaskan dirinya ke klub malam. Namun tentu ke Evan tak berkencan dengan wanita manapun. Otak ke Evan saat ini hanyalah penuh dengan Arleta dan Kaanu. Tujuannya pergi ke klub malam untuk menenangkan pikirannya, bukan untuk mencari pelampiasan. Ke Evan menatap dalam wajah cantik Arleta yang tertidur pulas. Pria itu membelai lembut wajah Arleta. Menelusuri wajah mulus seperti kulit bayi itu. Jemari ke Evan terhenti di bibir kenyal nan ranum milik Arleta. Bibir manis yang selalu menjadi candunya. Senyuman di wajah ke Evan pun mulai terlukis. Senyum yang betapa dirinya merindukan Arleta. Hanya saja ke Evan tak bisa mengungkapkan secara langsung. Ke Evan terpaku menatap Arleta. Hatinya menghangat akan pemandangan indah yang ada di hadapannya itu. Jika saja bisa, ke Evan ingin menghentikan momen seperti ini. Momen di mana dia bisa melihat Arleta dari jarak yang sangat dekat dan intim. Suara ketukan pintu terdengar. Ke Evan mengembuskan napas kesal dikala ada yang mengganggu. Terpaksa, ke Evan melepaskan tubuh Arleta yang ada di dalam dekapannya. Pria itu turun dari ranjang melangkah menuju ke arah pintu, dan ketika tiba di depan pintu, ke Evan langsung membuka kenop pintu kamarnya itu. "Selamat pagi, Pak Evan," sapa sang pelayan dengan sopan kala pintu telah terbuka. "Ada apa kamu menggangguku?" seru ke Evan kesal pada sang pelayan. Sang pelayan menunduk. "Maaf, Pak, saya hanya membawakan sarapan untuk Anda dan Non Arleta," ucap sang pelayan itu lagi dengan sangat sopan sambil menunjukkan nampan yang berisikan makanan ke hadapan ke Evan. Ke Evan menganggukkan kepalanya. Dia berusaha untuk menurunkan ego. Ini memang sudah pagi. Jika Arleta bangun, pasti Arleta juga akan mulai lapar. Letakkan di atas meja. "Baik, Pak." Sang pelayan segera melangkah masuk ke dalam kamar. Kemudian pelayan itu meletakkan sarapan ke atas meja sesuai perintah dari ke Evan. "Pak Evan, apa Anda membutuhkan sesuatu?" tawar pelayan sopan sebelum pergi dari sana. "Apa yang dilakukan Kaanu sekarang? Apa dia sudah bangun?" tanya ke Evan seraya menatap sang pelayan. Otaknya pertama kali langsung mengingat putranya itu. Sejak kehadiran Kaanu di hidupnya, memang ke Evan selalu memprioritaskan putranya itu. Akan tetapi ke Evan tak munafik. Pria itu pun selalu memikirkan tentang Arleta. "Dan Kaanu sekarang sedang menggambar di kamar, Pak."
Sekitar 1 jam lagi dan Keanu akan sarapan, ujar sang pelayan melaporkan. Keevan kembali menganggukkan kepalanya. Kamu boleh keluar sekarang. Minta pengasuh Keanu untuk menjaga Keanu dengan baik, tukasnya mengingatkan. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Sang pelayan menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Keevan. Hingga ketika pelayan sudah pergi, Keevan segera menuju ke kamar mandi. Pria itu ingin mencuci wajahnya. Kepalanya masih sedikit pusing akibat mabuk tadi malam. Pelupuk mata Arleta bergerak-gerak. Sinar matahari pun mulai terik menembus jendela menyentuh wajah Arleta. Saat mata wanita itu terbuka, Arleta langsung mengendarkan pandangannya sekitar melihat ke sekeliling. Terlihat Arleta terdiam. Ingatan Arleta muncul tentang Keevan yang mabuk. Detik selanjutnya, Arleta menoleh ke samping melihat tempat di mana Keevan berada. Namun, sayangnya Arleta tak mendapati keberadaan Keevan di sampingnya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Arleta segera mengalihkan pandangannya ke arah kamar mandi. Seketika Arleta kembali terdiam melihat Keevan yang hanya memakai celana training panjang dan bertelanjang dada memperlihatkan tubuh sempurnanya. Lengan kekar, otot perut, dada bidang semua begitu memanjakan mata semua kaum hawa yang melihatnya. Kamu sudah bangun. Keevan mendekat pada Arleta. Kenapa kamu tadi malam mabuk? Arleta mengabaikan pertanyaan Keevan padanya. Wanita itu langsung mencerca Keevan dengan pertanyaannya. Dia tak suka melihat Keevan pulang dalam keadaan mabuk. Maaf. Hanya kata itu yang mampu Keevan ucapkan. Dia tahu dirinya bersalah. Harusnya dia tidak mabuk. Tapi benaknya terlalu kacau dan rasanya sulit untuk berpikir jernih. Arleta menyibak selimut. Lantas wanita itu turun dari ranjang dan melangkah menghampiri Keevan. Aku nggak membutuhkan permintaan maaf darimu. Aku hanya bertanya kenapa tadi malam kamu mabuk. Tanyanya lagi dingin dan tegas. Pikiranku kacau. Itu kenapa aku memutuskan pergi ke klub malam, jawab Keevan memberitahu seraya menatap dalam mata Arleta. Dia mengakui dirinya bersalah karena minum terlalu banyak, sampai membuatnya mabuk berat. Membisu. Arleta membisu kala Keevan mengakui bahwa pikiran pria itu tengah kacau. Sejenak, Arleta dan Keevan saling menatap dalam satu sama lainnya. Tatapan yang jelas mengisyaratkan jutaan arti terdalam. Akan tetapi Arleta memantapkan hatinya agar tidak menjadi orang yang lemah. Keevan, hari ini aku akan ke kantor. Aku akan. Jika kamu hanya mengatakan ingin mengajukan resign maka jawabannya nggak bisa. Aku nggak akan mengizinkanmu resign apalagi kamu bekerja di perusahaan yang sama dengan Arvin. Kalau kamu sampai berani, kamu akan tahu akibatnya, Leta. Aku nggak pernah bermain-main dengan ucapanku. Keevan langsung memotong ucapan Arleta. Nada bicaranya tegas dan penuh penekanan. Tak ingin dibantah sedikit pun. Raut wajah Arleta berubah mendengar apa yang Keevan katakan. Sepasang iris matanya menatap dingin dan tajam pada sosok pria yang ada di hadapannya itu. Dia mendesah kasar. Sungguh, dia sedang tak ingin berdebat dengan Keevan. Tapi pria itu selalu saja memancing emosi dirinya. Entah apa yang dipikirkan olehnya. Berikan aku alasan kenapa aku nggak boleh resign. Kamu aja memperbolehkan Arvin resign dengan mudah. Kenapa kamu menyulitkanku? Cerca Arleta berusaha menahan rasa kesal dalam dirinya. Nanti kamu akan mengerti. Terlalu rumit untuk aku jelaskan sekarang. Keevan membalikkan tubuhnya, dan hendak meninggalkan Arleta. Namun, dengan sigap Arleta bergerak maju. Wanita itu langsung menghalangi langkah Keevan.
Semua nggak akan rumit kalau kamu menjelaskan padaku. Apa maksudmu, Kevan? Jangan membuatku bingung dengan sifatmu ini, seru Arleta dengan tatapan menuntut Kevan untuk segera menjawab pertanyaannya. Kevan terdiam kala mendapatkan pertanyaan lagi dari Arleta. Manik mata coklat pria itu menatap dalam mata Arleta. Tatapan yang mengisyaratkan jelas memiliki segudang rahasia terpendam. Hanya saja Kevan tak mungkin menceritakannya pada Arleta. Kevan tahu jika dirinya sampai menceritakan pada Arleta apa yang sebenarnya terjadi, maka yang ada hanyalah salah paham tak berujung. Itu hal yang sejak dulu Kevan hindari. Mungkin dia akan menjelaskan pada Arleta. Tapi tidak sekarang. Aku membutuhkanmu ada di sisiku, Leta. Aku nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mungkin ngelepasin kamu. Jangan lagi memintaku untuk ngelepasin kamu. Karena itu adalah hal yang nggak akan pernah terjadi.